Oh, ada Ista-Isti juga ya, puji Tuhan. Ya, bisa bersama-sama dengan kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang disoleh Tuhan, 25 Desember saat ini sedang dalam perebutan. Perebutan di media sosial. Mereka mengatakan bahwa 25 Desember adalah hari mu'alaf sedunia. Padahal Bapak Ibu, sejak abad pertama, abad kedua, 25 Desember sudah diperingati sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, hari Natal. Tetapi di media sosial sekitar 2-3 tahun ini, bahkan tahun ini juga ribut, ramai-ramai mereka mengatakan bahwa 25 Desember adalah hari mu'alaf sedunia. Ya, lalu saya mulai melihat komentar-komentar, ada yang mengatakan, yang mencetus atau yang mengatakan 25 Desember adalah hari mu'alaf, ini adalah wujud kedunguan katanya ya. Dan yang mengatakan itu adalah Ade Armando. Ade Armando mengatakan ini adalah wujud kedunguan dari orang-orang yang mencetus 25 Desember adalah hari mu'alaf. Karena sebenarnya 20 Desember itu sudah dicatat dalam sejarah dunia adalah hari kelahiran Kristus. Sedangkan hari mu'alaf hanya dicetus oleh oknum-oknum tokoh-tokoh agama yang pikirannya sempit, dan ini adalah bentuk kedunguan. Ketika saya searching di Google, ada tidak sejarahnya 25 Desember itu adalah hari mu'alaf? Ternyata tidak ada. Di belahan dunia ini hanya di Indonesia orang yang ribut 25 Desember adalah hari mu'alaf. Tetapi itu adalah urusan mereka. Itu adalah bentuk ketakutan mereka. Karena banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Banyak orang yang sadar bahwa keselamatan hanya dalam Yesus. Tidak ada jalan yang kita bisa sampai kepada Bapa di surga kecuali Yesus. Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Karena begini Bapak Ibu, di dalam ajaran mereka tidak ada kepastian untuk mereka sampai ke surga. Tetapi di dalam Yesus ada kepastian, dan dicatat di dalam Alkitab firman Allah yang hidup bahwa jalan ke surga satu-satunya bukan jalan yang dibuat oleh manusia yang fana yang berdosa, tetapi jalan ini dibuat oleh Allah sendiri dengan mengutus firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam sebuah diskusi, Bapak Ibu, mereka bertanya, kenapa kalian begitu yakin Yesus itu pasti membawa Anda ke surga? Saya mengatakan begini, Yesus itu jelas dicatat bahwa dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Artinya dia dari surga datang ke dunia menjadi manusia. Apa yang dia buat? Dia manusia suci tanpa dosa untuk menebus manusia-manusia yang berdosa ini. Dia mati di atas kayu salib dan dia mengatakan sudah selesai. Tetapi ingat, dia tidak hanya berhenti di mati, dia juga bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Dia bukan hanya bangkit dari kematian, saudaraku, dia juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bukan hanya menampakkan diri, saudaraku, pada hari yang ke-50 atau 10 hari setelah 40 hari dia menampakkan diri, dia kembali ke sorga. Dia dari sorga, dia tahu jalan ke sorga. Amin. Sedangkan yang lain, tidak ada fakta di dalam Alkitab atau dalam kitab suci bahwa mereka turun dari sorga. Dan tidak ada dicatat bahwa mereka telah bangkit dari kematian. Yang lainnya mati jadi bangke. Tidak ada yang bangkit dari kematian. Anda lihat sendiri di dalam kitab para nabi. Semua nabi-nabi itu mati dan tidak bangkit-bangkit dari kematian. Amin. Tidak ada yang bangkit. Satu-satunya yang bangkit dan hidup selama-lamanya dari kematian hanya Yesus. Itu dicatat di dalam sejarah Bapak Ibu. Bahkan nabi-nabi setelah Yesus mengatakan bahwa setelah dia akan ada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu pun tidak pernah bangkit dari kematian. Mereka mati selama-lamanya. Dan tidak ada sejarah sedikit pun yang mencatat bahwa mereka bangkit atau hidup dari kematian. Hanya Yesus. Inilah alasan kenapa saya percaya Yesus.
Karena dia dari sorga datang ke dunia dan menunjukkan jalan untuk ke sorga. Dia berkata, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Amin. Inilah alasannya kenapa orang Kristen jangan tinggalkan Yesus. Inilah kenapa orang Kristen harus berpegang teguh kepada Yesus. Satu-satunya yang menyelamatkan kita hanya Yesus. Bukan agama Kristen yang menyelamatkan, tetapi Yesus yang menyelamatkan. Bukan kebaikan amal ibadahmu yang menyelamatkan, hanya Yesus yang menyelamatkan. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terserah mereka mau katakan harimu alaf ke, ya, sehingga ada komentar-komentar di media sosial. Oh, tunggu Jo kalian, ya. Nanti pas kalian punya hari raya, kami juga akan buat hari raya murtad sedunia. Oh, kami pun akan buat hari raya makan babi sedunia. Kira-kira kalian suka tidak? Ketika dipertanyakan balik, jelas mereka akan marah-marah dan kesurupan. Tetapi syukurnya kekristenan tidak diajarkan untuk balas dendam. Amin. Kekristenan diajarkan untuk mengasihi. Kekristenan diajarkan untuk tidak balas jahat dengan jahat, tetapi balas jahat dengan kebaikan. Karena inilah ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan dari Bapa di sorga. Dia tidak perlu dibela, Bapak Ibu. Bukan kita yang bela dia, tapi dia yang membela saya dan saudara. Hari ini kita akan belajar, ya, di dalam Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-35. Kita akan belajar tentang jati diri dari Sang Putra Natal ini, atau jati diri dari Yesus. Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 35. Bapak Ibu sudah temukan semuanya? Kalau sudah temukan, mari kita bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya berharap kita mengeluarkan suara yang keras, supaya firman Allah ini didengar oleh semua orang, bahwa firman Allah ya dan amin. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Ya, nama perawan itu Maria. Bapak Ibu, ayat 28. Ayat 28 baca. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan ia akan menjadi raja atas kamu keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk. Perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa malaikat itu datang kepada Maria untuk menyampaikan kabar sukacita. Dan Alkitab mengatakan Maria itu mendapatkan karunia Tuhan.
Yang namanya karunia artinya sesuatu yang tidak layak kita terima. Tapi kita diberikan. Sesuatu yang tidak pantas kita terima. Artinya dalam hal ini Maria pun sebenarnya tidak pantas untuk mengandung bayi Yesus. Tetapi dia mendapatkan karunia. Kenapa Maria tidak pantas? Karena Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Maria mendapatkan karunia Allah. Yusuf dan Maria, keluarga kecil ini mendapatkan karunia Allah. Untuk di tengah-tengah keluarga mereka lahir Yesus, Sang Putra Natal yang kita rayakan. Kalau kita mempelajari Bapak Ibu tentang jati diri Yesus, mari kita lihat pada ayat yang ke-32. Kita langsung saja ke ayat 32. Malaikat memberitakan ini kepada Maria, ia akan, sampai ayat 31 lah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut apa? Anak Allah yang Maha Tinggi. Pertanyaan saya, Yesus disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dia sudah lahir atau belum lahir? Belum ya? Oke. Dia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapak leluhurnya. Jati diri Yesus yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Amin. Yang pertama, Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Ini bukan berarti bahwa Allah itu beranak. Ya, ini adalah sebuah istilah. Kenapa? Karena Yesus itu Bapak Ibu adalah firman yang keluar dari pribadi Bapa. Jadi Bapa itu punya firman. Firman itu keluar dari Bapa. Saya punya suara. Suara itu keluar dari siapa? Dari saya. Ketika saudara dengar saya, oh ini Pak Pendeta ini. Sedangkan saya Bapak Ibu beberapa tahun di YouTube. Ya sekarang ini baru saya mulai tunjukkan muka di YouTube. Saya cuman pakai suara di YouTube. Orang ketemu di jalan, kayak saya pernah dengar suaranya siapa ini ya? Suaranya siapa? Suaranya Pavel ya? Mereka tahu saya hanya karena dengar suara saya. Perhatikan Bapak Ibu, artinya suara saya itu adalah keluar dari diri saya. Yesus itu adalah firman Allah yang keluar dari pribadi Allah sendiri. Bapa punya firman. Dan firman itu, logos itu telah menjadi manusia. Ketika dia keluar dari Allah, istilah itulah yang dipakai sebagai anak Allah. Sampai sini bisa mengerti Bapak Ibu? Karena dia, jadi bukan istilah anak Allah itu jangan sempit bahwa Yesus itu beranak, Allah itu beranak. Misalnya anak kunci, apakah kunci juga beranak? Ya, jadi tidak semua yang namanya anak itu adalah keluar dari rahim ibunya, Bapak Ibu. Ya, jadi dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Di sini dapat kita lihat bahwa firman ini membungkam orang-orang yang mengatakan bahwa orang Kristen mentuhankan manusia. Yesus bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Karena sebelum dia lahir, malaikat sudah mengatakan dia itu adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah Allah tidak tergantung dari pengakuan saya dan saudara. Saudara mau mengakui dan tidak mengakui dia adalah anak Allah yang hidup, dia tetaplah anak Allah yang hidup. Jadi Yesus menjadi anak Allah yang hidup tidak tergantung dari pengakuan manusia. Saudara akui dengan tidak akui, dia tetaplah Allah yang sejati. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan minder kalau orang mengatakan, oh orang Kristen mentuhankan manusia. Itu kan derita lu. Itu kan kau yang bilang. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Firman Allah yang menjadi manusia. Ini clear Bapak Ibu. Jadi Yesus itu adalah
bukan manusia yang jadi Tuhan. Tetapi dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Kenapa dia mengambil rupa manusia? Ya untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Sampai di sini bisa jelas Bapak Ibu? Saya kalau ada yang menuduh, sembarangan bicara bahwa dia adalah manusia yang dituhan-tuhankan oleh orang Kristen, minta maaf. Ya, Alkitab tidak berbicara demikian. Jadi pribadi yang kita sembah, Bapak Ibu, dia dilahirkan dari benih ilahi. Satu-satunya manusia yang dilahirkan dari benih ilahi itu hanya Yesus. Karena Yesus lahir ke dunia ini tidak atas dasar hubungan suami istri. Semua manusia kecuali Adam, semua manusia di dunia ini lahir karena ada hubungan laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada satupun manusia yang katanya lahir, tiba-tiba lahir tanpa ada hubungan suami istri. Tidak ada. Tetapi sejarah Alkitab mencatatkan hanya Yesus. Karena apa? Benihnya bukan benih Adam yang berdosa, tetapi oleh kuasa Roh Kudus, firman Allah itu yang telah dikaruniakan kepada Maria sehingga Maria bisa mengandung. Amin Bapak Ibu. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, dia adalah anak Allah yang hidup. Artinya dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas langit dan bumi. Bahkan firman Tuhan mengatakan sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Firman-Nya sudah ada. Makanya Alkitab mengatakan dalam Kejadian, pada mulanya adalah ayat apa? Kejadian 1, coba baca Kejadian 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman. Ya, artinya ya sudah ada Yesus. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Bahkan di dalam Korintus kalau saya tidak salah bahwa segala sesuatu dunia ini dijadikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa eksistensi keberadaan Yesus itu setara dengan Bapaknya. Karena dia adalah firman Allah yang hidup. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang ke-33, jati diri Yesus, ya. Ayat yang ke-32 bagian B. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudah. Ini adalah nubuatan kepada Raja Daud bahwa kerajaan Daud tidak akan tergoyahkan. Tetapi pada faktanya Bapak Ibu, ya, kerajaan yang dipimpin oleh Daud itu hancur. Itu kerajaan yang duniawi. Ini menunjukkan bahwa nubuatan ini, perkataan ini tidak berbicara tentang raja duniawi. Tetapi ini berbicara tentang Yesus itu datang sebagai raja di atas segala raja. Amin. Dia sebagai raja yang kekal. Raja yang akan menyelamatkan rakyatnya dari perbudakan dosa. Kalau raja-raja yang lain hanya menyelamatkan rakyatnya dari perbudakan musuh. Tetapi Yesus datang menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Karena dosa membawa kematian. Dosa membawa kita kepada kebinasaan. Dosa membawa kita kepada neraka yang kekal. Tetapi Yesus datang membebaskan kita supaya kita bebas dari hukuman dosa. Coba bisa baca Roma 1 ayat 2. Coba baca Roma 8 ayat 1. Salah seorang bisa membacakan Roma 8 ayat 1 dan 2. Oke, silakan. Roma 8 ayat 1 dan 2.
Ya. Amin, terima kasih. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang ada di dalam Yesus tidak akan lagi mendapatkan hukuman. Tidak akan lagi binasa. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan berarti di dalam Kristus kita dimerdekakan dari dosa, dari hukuman maut. Makanya Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia bukan hanya raja untuk sebuah negara kecil, bangsa Israel, tidak. Tetapi dia adalah raja di atas segala raja. Karena satu-satunya raja yang hidup selama-lamanya hanya Yesus Kristus. Raja-raja yang lain silih berganti, mati, hidup, mati, ya, berganti-ganti terus, tidak ada yang kekal. Makanya nubuatan ini kepada Daud, karena apa? Yesus lahir dari keturunan Daud. Amin. Artinya dari keturunan Daud akan lahir raja di atas segala raja. Dialah Yesus. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dari dua poin ini kita harusnya bangga percaya kepada Yesus. Karena yang kita sembah ini bukan hanya manusia yang berdosa. Yang kita sembah ini bukan hanya raja-raja yang kecil. Tetapi yang kita sembah ini Allah yang hidup. Allah yang berperkara atas hidup saya dan saudara. Artinya Bapak Ibu yang oleh Tuhan, seharusnya sebagai orang Kristen, kita tidak boleh gentar dan takut menghadapi masalah sebesar apapun. Karena apa? Yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia seorang raja yang memperhatikan rakyatnya. Dia seorang raja yang membela hak-hak rakyatnya. Dia seorang raja yang tidak mungkin membiarkan rakyatnya kelaparan. Amin Bapak Ibu. Karena dia raja dari segala raja. Lalu yang berikut Bapak Ibu oleh Tuhan, ayat yang ke-35 mengatakan demikian. Ya. Jawab malaikat itu ayat 34 begini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi tanpa naungan kuasa Allah, Maria tidak layak dan pantas. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut apa? Kudus. Jati diri Yesus selain dia adalah anak Allah. Dia raja dari segala raja. Dia kudus. Kenapa ditekankan kudus? Karena hanya manusia yang kudus yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Manusia berdosa tidak mungkin bisa menyelamatkan manusia berdosa. Jangankan menyelamatkan orang lain, diri sendiri saja tidak bisa diselamatkan. Makanya ditekankan dia kudus, artinya dia layak untuk menebus saya dan saudara. Dia layak untuk menyucikan saya dan saudara. Dia layak untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia layak untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Dia kudus. Ini berbanding terbalik dengan firman Allah mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Tetapi Yesus datang sebagai pribadi yang kudus, yang suci, tanpa dosa, tanpa cela, supaya lewat kekudusannya dia menguduskan saya dan saudara. Kita tidak mungkin bisa kudus di hadapan Allah tanpa Yesus. Perbuatan kita, amal kita, ibadah kita tidak mungkin bisa menguduskan kita. Karena Alkitab mengatakan perbuatan baikmu hanya seperti kain kotor. Ya. Itu digambarkan istilah kain kotor itu Bapak Ibu. Jadi zaman dulu perempuan yang datang bulan itu belum ada softtek. Itu menggunakan kain untuk menyerap darah kotor itu.
Dan kain yang sudah terkena darah, ketika dicuci tidak akan pernah bersih. Apalagi kain putih, tidak akan pernah bersih. Jadi Bapak Ibu, sebaik-baik apapun saudara dan saya, perbuatan kita tidak akan benar-benar tidak akan layak di hadapan Tuhan. Karena masih ada celah dan noda. Makanya butuh Allah sendiri yang akan menguduskan kita. Dan cara Allah menguduskan kita, mengutus Yesus putranya. Dia kudus anak Allah yang bisa menguduskan saya dan saudara. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan diri kita. Tidak ada. Kita nothing di hadapan Allah. Kita nol di hadapan Tuhan. Kita hanyalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Kita hanyalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Tanpa Tuhan memilih kita, tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Sama seperti Maria. Maria hanyalah pribadi yang berdosa yang mendapatkan karunia Tuhan. Sehingga dia layak untuk mengandung putra natal anak Allah yang hidup itu. Amin Bapak Ibu. Artinya begitu spesialnya kita di hadapan Tuhan. Begitu berharganya kita sehingga kita dipilih oleh Tuhan. Dari sekian miliar orang, salah satu yang dipilih oleh Tuhan adalah kita. Siapakah orang pilihan Tuhan? Yaitu orang-orang yang merespon, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau orang-orang menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, mereka akan binasa karena dosa-dosa mereka. Mereka tidak mungkin diselamatkan karena tidak ada jalan untuk selamat selain di dalam Yesus. Sehingga Alkitab dengan jelas mengatakan, ada pada ayat yang ke-36, dan sesungguhnya Elizabeth, ya, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak lelaki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut Manul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi kita selalu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia bisa mengubah segala sesuatu sesuai dengan tujuannya yang mulia. Hari ini Bapak Ibu, jangan takut. Siapapun saudara, apapun latar belakang kita, apapun masalah kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Dia pasti memulihkan saya dan saudara. Dia pasti menolong kita. Dia pasti memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi apapun tantangan yang kita hadapi. Karena Allah yang kita sembah, dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah raja dan segala raja. Dan dia kudus yang menguduskan saya dan saudara. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk putra natal yang Engkau beri kepada kami. Kami adalah pribadi-pribadi yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Kami tidak layak, kami tidak pantas. Tetapi karunia Allah bagi kami melalui putra natal Yesus Kristus menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Materikan firman ini, kuatkan iman kami supaya kami tidak goyah, tidak gentar, supaya kami tidak meninggalkan Engkau, satu-satunya yang menyelamatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan lewat firman-Nya yang memberkati kita semua. Kita akan memberikan kabar, kita akan melakukan pujian selamat bagi Yesus Tuhan. Selamat datang Tuhan,
saat ini kami sudah menabur, kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan benar-benar dapat menopang pelayanan dalam jemaat kami, dalam gereja kami di tempat ini. Apapun yang kami berikan Tuhan tidak sebanding dengan berkat, namun kami mau belajar bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Ini doa syukur kami, persampahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita sambil berdiri. Kita mengagungkan pujian. Bukan hormat akan Engkau. Hormat akan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Sang Putra Natal. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini bisa berjalan dengan baik, bukan karena kuat kami, tapi karena kemurahan Tuhan. Kami tahu apa yang kami lakukan jauh dari kesempurnaan, tetapi kekudusan Kristuslah yang telah menguduskan seluruh pelayanan kami pada pagi hari ini. Hamba-hamba Tuhan yang memberi diri, seluruh jemaat Tuhan yang memberi diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya setiap jerih lelah kami di hadapan Tuhan tidak akan sia-sia. Kami bersyukur untuk kemurahan, untuk berkat-Mu. Dan berkatilah sepanjang hidup kami dalam perayaan Natal dan Tahun Baru ini Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala kecelakaan, mara bahaya apapun di dalam nama Yesus. Keluarga kami yang mungkin sedang dalam perjalanan untuk datang berkumpul bersama-sama dengan kami, sertai berkati mereka. Atau kami yang akan dalam perjalanan mengunjungi keluarga saudara-saudara, sertai berkati kami. Biarlah Tuhan kami terus hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini. Terimalah berkat, sukacita dan sejahtera, kekuatan, penghiburan, kasih dan karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Yang telah menerima berkat sama-sama katakan amin. Silakan duduk dan kita bersatu dulu sejenak. Ya, puji Tuhan, saya sebagai gembala mengucapkan selamat dan keluarga ya, selamat Natal untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah damai Natal sungguh-sungguh kita nikmatin. Ya, saya harap jangan merayakan Natal dengan pesta pora dan kemabukan, karena itu tidak benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita rayakan dengan benar sebagai anak-anak Tuhan. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang berbeda dari dunia ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang disolimuti Tuhan, untuk pengumuman pada hari Rabu, hari Rabu atau Kamis itu? Tanggal 31. Tanggal 31 hari apa itu? Rabu tanggal 31. Hari Rabu tanggal 31 kita akan ibadah perpisahan tahun. Apakah akan sampai jam 12 di gereja atau bagaimana? Ya, tetap ya. Berarti kita akan mengakhiri tahun di gereja ini. Lalu tanggal 31 itu kita akan berdikari. Jadi Bapak Ibu jemaat
masih mempersiapkan makan minum. Tapi bagi para tamu tidak usah. Ya, nanti biar jemaat yang kasih makan. Ya, siapkan yang terbaik. Kalau butuh daging babi di rumah masih ada itu. Ya. Terus tanggal 1 kita akan kembali beribadah, mungkin tetap ya setengah 10 lah ya. Supaya, karena biasa kalau kita undur ke jam 9 takutnya ada tamu yang datang jam 9. Akhirnya mereka tidak ibadah di sini lagi karena mereka pikir di sini tidak ibadah gitu. Ya tetap saja, tetap hadir di jam 9 bagian sempat, tapi ibadahnya nanti kita akan masuk ke setengah 10 ya. Itu saja pengumuman dari saya. Ada pengumuman lain? Iya, pemuda jadi tanggal 30? Jadi. Ya, jadi kalau jadi siapkan undangan segala macam ya, supaya saya serahkanlah kepada pengurus pemuda untuk mempersiapkan. Itu aja. Jam berapa ibadahnya tanggal 30 itu? Jam 6 tetap ya? Atau jam 7? Jam 6 ya? Jam 6 lah. Jadi ibadah pemuda jam 6. Diharapkan juga bagi orang tua yang mau hadir tidak apa-apa. Karena pemuda kita kan tidak terlalu banyak ya. Jadi kita support. Ya, kita support mereka. Kita hadir saja bersama-sama ya. Karena kan tidak ada juga kegiatan lain ya. Karena kita hadir saja bersama-sama untuk ibadah ya. Gitu ya. Itu aja. Siapa tahu Pak Ferry bisa sumbang lagu ya kan. Ya, sekian. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati. Salam. Selamat Natal. Tuhan memberkati, Pastor. Selamat Natal.